Legenda Si Pitung, jagoan Betawi. Pada akhir abad ke-19, ketika Hindia Belanda masih berkuasa, Batavia atau Jakarta sekarang adalah sebuah kota yang dipenuhi hiruk-pikuk perdagangan. Di satu sisi, para tuan tanah Belanda dan kaum kaya hidup mewah di rumah-rumah besar mereka. Namun di sisi lain, rakyat kecil Betawi hidup penuh kesusahan. Pajak mencekik, kerja rodi memeras tenaga, dan hasil bumi sering dirampas. Di tengah penderitaan rakyat inilah, muncul seorang pemuda dari kampung Rawabilong. Namanya Pitung. Pitung lahir dari keluarga Betawi sederhana. Ayahnya seorang petani, dan ibunya seorang penjual sayur. Meski hidup pas-pasan, orang tuanya selalu menekankan pentingnya kejujuran, keberanian, dan rasa hormat kepada orang lain. Sejak kecil, Pitung terkenal cerdas dan rajin mengaji. Ia belajar ilmu agama pada seorang guru alim bernama Haji Naipin, yang juga mengajarkan silat kepadanya. Dalam setiap pelajaran, Haji Naipin selalu berpesan, "Tung, ingat, ilmu silat bukan untuk gagah-gagahan. Ilmu ini untuk melindungi yang lemah dan menegakkan kebenaran." Pitung pun tumbuh menjadi pemuda yang taat beribadah, tangkas, serta kuat jasmani dan rohani bersama teman-temannya. Pitung sering berlatih silat di alun-alun. Ia cepat sekali menguasai jurus-jurus, bahkan lebih cepat daripada murid lain. Konon, selain silat, ia juga mendapat ilmu kebal dari gurunya, sehingga tubuhnya sulit dilukai senjata tajam. Namun, ada satu pesan penting dari gurunya. Ilmu kebal ini akan hilang, Tung, kalau engkau berkhianat atau durhaka kepada orang tua. Pitung mengangguk penuh hormat, menyimpan pesan itu dalam hatinya. Ketika Pitung beranjak dewasa, ia melihat sendiri betapa rakyat Betawi ditindas. Tuan tanah Belanda dan antek-anteknya, termasuk para mandor pribumi yang serakah, sering merampas tanah dan memaksa rakyat membayar pajak yang tak masuk akal. Orang miskin semakin menderita, sementara para bangsawan dan penjajah hidup bergelimang harta. Hati Pitung bergolak. Ia teringat ajaran gurunya, melindungi yang lemah. Suatu hari, Pitung melihat seorang janda tua dipalak oleh tukang pukul suruhan tuan tanah. Dengan sigap, Pitung turun tangan. Dengan jurus silatnya, ia melumpuhkan para preman itu. Uang si janda ia kembalikan. Lalu ia berkata, "Bu, jangan takut lagi. Mulai sekarang, kalau ada yang mengganggu, sebut saja nama Pitung." Kabar keberanian Pitung tersebar cepat di kampung-kampung Betawi. Rakyat kecil bersorak gembira, merasa ada seorang jagoan yang membela mereka. Namun bagi para tuan tanah Belanda, nama Pitung mulai dianggap ancaman. Bersama sahabat-sahabatnya, Ji dan Jiun, Pitung mulai melakukan aksi perlawanan. Mereka menargetkan orang-orang kaya yang menjadi kaki tangan Belanda, terutama para tuan tanah yang suka merampas hasil rakyat. Namun, berbeda dengan perampok biasa, Pitung tidak mengambil untuk dirinya sendiri. Harta rampasan itu dibagikan kepada rakyat miskin yang kelaparan. Rakyat pun menjulukinya sebagai Robin Hood dari Betawi. Di setiap kampung, nama Pitung dipuji, bahkan dianggap sebagai pahlawan. Tentu saja, pemerintah kolonial Belanda murka. Mereka menganggap Pitung sebagai penjahat besar yang harus ditangkap. Kepala polisi Belanda, Schouten, mengumumkan perburuan besar-besaran. Poster berisi wajah Pitung ditempel di setiap sudut Batavia, dengan imbalan besar bagi siapa saja yang bisa menangkapnya. Namun, berkat ilmu kebalnya, Pitung selalu berhasil lolos. Peluru dan senjata tak mempan padanya. Rakyat kecil justru melindunginya, memberi tempat persembunyian, dan menyebarkan kabar palsu untuk mengecoh Belanda. Sayangnya, tidak semua orang setia pada Pitung. Ada seorang sahabat yang iri pada ketenaran dan keberanian Pitung. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan namanya adalah Ji yang kemudian berkhianat. Ia membocorkan rahasia kelemahan Pitung kepada Belanda, bahwa ilmu kebalnya bisa hilang bila ia dikhianati. Atau jika ada sesuatu milik gurunya yang dicuri, Belanda pun menyusun rencana licik. Mereka mendatangi rumah gurunya, Haji Naipin, dan mengambil jimat peninggalan Pitung. Suatu hari, Belanda berhasil memancing Pitung keluar dari persembunyiannya. Dengan ratusan serdadu bersenjata, mereka mengepungnya di sebuah ladang dekat Rawabilong. Pitung tidak gentar. Dengan gagah, ia berteriak, "Selama rakyat Betawi ditindas, Pitung tak akan mundur." Pertarungan sengit pun terjadi. Pitung melawan dengan jurus-jurus silatnya, menjatuhkan banyak serdadu Belanda. Namun kali ini,
ia tak lagi kebal. Peluru akhirnya menembus tubuhnya. Dengan luka parah, Pitung roboh ke tanah. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berbisik lirih, "Jangan pernah takut melawan ketidakadilan. Rakyat harus tetap berani." Dan akhirnya, jagoan Betawi itu gugur sebagai pahlawan rakyat. Kematian si Pitung membuat rakyat Betawi berduka. Namun semangatnya tak pernah padam. Hingga kini, ia dikenang bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pahlawan rakyat kecil yang berani menentang penjajahan. Namanya abadi dalam cerita rakyat, lagu, bahkan teater lenong Betawi. Orang Betawi bangga dengan sosoknya. Seorang anak kampung yang berani menantang kekuasaan besar demi keadilan. Demikianlah kisah legendaris si Pitung, jagoan dari tanah Betawi. Seorang pemuda yang berani, membela kaum tertindas, dan hidupnya menjadi teladan keberanian. Dari cerita ini, kita belajar bahwa meski hidup dalam kesederhanaan, keteguhan hati dan keberanian untuk menegakkan kebenaran akan selalu dikenang selamanya.